Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Offering AB S1 Pendidikan Fisika yang beranggotakan pertama M. Hanif Murtado, 2 Nefertiti Rian PH, 3 Nenastia Nurani, dan 4 Rizka Nurul Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil percobaan polarisasi. Mari kita mulai. Untuk pembagian materinya, yang pertama ada tujuan, kedua dasar teori, 3 alat dan bahan, 4 gambar set alat, 5 teknik ambil data, 6 data percobaan, 7 analisa data, 8 pembahasan, 9 kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Untuk tujuannya, pada praktikum kali ini bertujuan untuk menentukan sudut polarisasi larutan gula menggunakan polarimeter. Yang kedua, dasar teori. Polarisasi adalah proses restriksi getaran vektor yang menciptakan suatu gelombang transversal, sebagai akibatnya menjadi satu arah. Polarisasi hanya terjadi dalam gelombang transversal saja. Sudut tiba dan sudut pantul ketika polarisasi maksimum dianggap sebagai sudut Brewster atau sudut polarisasi. Berdasarkan aturan Malus, intensitas polarisasi bisa digambarkan menjadi sebagai berikut, di mana N sama dengan sin IP per sin R aksen sama dengan sin IP per sin dalam kurung 90 derajat min IP sama dengan sin IP per cos IP, sehingga didapatkan N sama dengan tan IP. Menurut Sutrisno 1984, Polaroid adalah devise atau peralatan yang mempunyai sifat mirip dengan kawat sejajar untuk gelombang mikro. Polaroid memiliki sumbu dalam bidangnya. Jika medan listrik gelombang cahaya sejajar dengan sumbu ini, maka cahaya diteruskan dengan redaman sangat kecil. Dengan menggunakan 2 buah Polaroid, cahaya keluaran akan lebih smooth. Polaroid pertama berfungsi sebagai polarisator, sedangkan Polaroid kedua sebagai analisator. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada plastik polarisasi, kedua penggaris, ketiga busur, keempat gunting, dan yang kelima kertas karton. Selanjutnya gambar set alat percobaan. Untuk gambar yang sebelah kiri, itu paling kiri terdapat laser, kemudian polarisator, dilanjutkan tempat sampel, kemudian ada analisator, dan dilanjutkan dengan HP dengan menggunakan aplikasi Luxmeter. Sedangkan gambar yang sebelah kanan sendiri merupakan set alat hasil pembuatan. Selanjutnya, teknik pengambilan data atau prosedur percobaan. Jadi yang pertama, buatlah set alat percobaan. Kemudian lakukan percobaan dengan sampel aqueous atau air mineral dengan mengukur sudut polarisator dari 0 sampai 180 derajat dan intensitas cahaya setelah melewati sampel. Buat tempat sampel yang transparan atau tembus cahaya. Yang ketiga, catat data sudut dalam derajat dan intensitas cahaya dalam lux. Kemudian, buat gambar grafik. Temukan posisi sudut yang minimal dengan melihat intensitas cahaya paling minimal. Itu sudut posisi polarisasi dari air atau aqueous. Kelima, lakukan langkah 2-4 dengan sampel air tadi, namun ditambahkan dengan gula. Kemudian, temukan posisi sudut polarisasi larutan gula. Yang keenam, tentukan perubahan sudut putar bidang polarisasi dari larutan gula tadi dengan menyelisihkan posisi sudut polarisasi larutan gula dengan posisi sudut polarisasi air. Berikut ini adalah data percobaan yang kami dapatkan. Pada percobaan 1, yaitu menggunakan air mineral atau aqueous, sebagai berikut data yang kami dapatkan.
Kemudian untuk data percobaan yang kedua, yaitu larutan gula. Massa gulanya sebanyak 30 gram atau sekitar 1 sendok makan, dan volume airnya 200 ml atau sekitar 1 gelas. Dan berikut adalah data percobaan yang kami dapatkan. Yang ketujuh adalah analisa data. Hasil percobaan 1 dengan air mineral. Berdasarkan data percobaan pertama tadi, kami mendapatkan grafik hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer. Posisi sudut polarisasi air mineral yaitu 90 derajat berdasarkan grafik ini. Kemudian pada hasil percobaan kedua dengan larutan gula, didapatkan grafik hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer seperti berikut. Nah, dari grafik ini didapatkan posisi sudut polarisasi larutan gula yaitu 90 derajat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok sebelumnya. Hasil percobaan 1 dengan larutan gula. Untuk menentukan konsentrasi larutan gula, kita menggunakan rumus konsentrasi larutan gula sama dengan massa gula per mR gula kali 1000 per volume air dalam satuan mili. Kemudian kita masukkan rumusan angkanya sehingga didapatkan konsentrasi larutan gula sebesar 0,83 gram per mili. Perubahan sudut polarisasi sama dengan posisi sudut polarisasi larutan gula. Posisi sudut polarisasi air mineral sama dengan 0 derajat. Kemudian dari konsentrasi larutan gula tersebut dapat digunakan untuk menentukan sudut putar jenis larutan gula dengan rumus sudut putar jenis larutan sebagai berikut. Alpha sama dengan theta per LC. Dengan memasukkan rumusan alpha sehingga didapat 0 derajat mili per desimeter gram. Subbab berikutnya yakni pembahasan. Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk menentukan sudut polarisasi yang terjadi pada larutan air mineral dan air gula dengan menggunakan polarimeter. Polarimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu senyawa yang bersifat optik aktif pada larutan. Senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi. Pada praktikum kali ini, senyawa yang digunakan adalah larutan gula, sehingga berdasarkan pada prinsip tersebut, sudut putar polarisasi dapat menentukan besarnya kadar gula dalam larutan tersebut. Dalam percobaan polarisasi ini telah didapatkan hasil dari analisis data. Berdasarkan hasil analisa data percobaan pertama, didapatkan bahwa grafik hubungan intensitas cahaya laser terpolarisasi terhadap sudut analyzer berbentuk pola grafik yang mengikuti aturan dari cos kuadrat theta. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip hukum Malus bahwa hubungan antara intensitas cahaya dengan sudut analyzer adalah I sama dengan I0 cos kuadrat theta. Atau dengan kata lain, amplitudo akan diperkecil sebesar cos kuadrat theta. Pada praktikum ini, larutan yang digunakan untuk percobaan pertama adalah air mineral. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat, menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat, menunjukkan nilai intensitas cahayanya semakin besar. Berdasarkan data dan grafik yang terbentuk, sudut terpolarisasinya yaitu sebesar 90 derajat. Hal ini juga terjadi pada larutan gula, di mana ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat menunjukkan nilai intensitas cahayanya yang semakin besar. Sehingga dengan data tersebut dapat ditentukan sudut polarisasi dari larutan gula 90 derajat, sedangkan perubahan sudut polarisasinya dengan menselisihkan antara sudut polarisasi air mineral dengan sudut polarisasi larutan gula yaitu 0 derajat.
Untuk konsentrasi larutan air gula dapat dicari dengan rumus massa gula per mR gula kali 1000 per volume air dalam satuan mililiter, sehingga didapatkan konsentrasi larutan gula yaitu sebesar 0,83 gram per mililiter dengan sudut putar jenis larutan sebesar 0 mili per desimeter gram. Sebelumnya telah ditampilkan grafik. Nah, dalam kedua grafik tersebut memperlihatkan bahwa nilai intensitas cahaya dipengaruhi oleh sudut theta. Grafik tersebut juga menjelaskan bahwa intensitas cahaya terpolarisasi yang ditransmisikan oleh analyzer berada pada posisi maksimum, yaitu pada sudut 0 derajat dan 180 derajat. Sedangkan intensitas cahaya terpolarisasi yang ditransmisikan oleh analyzer berada pada posisi minimum, yaitu pada sudut 90 derajat. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya yang ditransmisikan maksimum ketika sumbu transmisi sejajar dan minimum ketika sumbu transmisi saling tegak lurus satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum ini atau percobaan ini yaitu diketahui grafik hubungan antara intensitas cahaya terpolarisasi terhadap sudut analyzer, yang menunjukkan bahwa pola grafik mengikuti aturan dari cos kuadrat theta. Dalam grafik tersebut juga menunjukkan bahwa nilai intensitas cahaya dipengaruhi oleh sudut theta. Dengan intensitas cahaya terpolarisasi maksimum pada sudut 0 derajat dan 180 derajat, sedangkan intensitas cahaya terpolarisasi minimum pada sudut 90 derajat. Nah, hasil pengamatan percobaan pertama ini menggunakan air mineral menunjukkan bahwa ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat, menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat, menunjukkan nilai intensitas cahayanya semakin besar dengan sudut polarisasi air yaitu 90 derajat. Hasil pengamatan percobaan kedua yaitu menggunakan larutan gula menunjukkan ketika analisator digeser dengan sudut putar dari 0 derajat hingga 90 derajat, menunjukkan intensitas cahaya yang semakin kecil nilainya. Kemudian pada sudut putar 100 derajat hingga 180 derajat, menunjukkan nilai intensitas cahayanya semakin besar. Berikut merupakan grafik dari percobaan yang telah dilakukan. Di sebelah kiri dengan warna biru ini yaitu grafik hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer. Pada percobaan pertama. Yang kedua di sebelah kanan yang berwarna orange yaitu hubungan intensitas cahaya terhadap sudut analyzer pada percobaan kedua. Nah, dari data tersebut dapat ditentukan sudut polarisasinya yaitu 90 derajat untuk kedua larutan tersebut. Nah, untuk perubahan sudut polarisasinya sebesar 0 derajat. Sedangkan konsentrasi larutan air gulanya didapatkan 0,83 gram per mili. Dengan sudut putar jenis larutan tersebut 0 ml per desimeter gram. Besar sudut putar jenis larutan gula ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan panjang lintasan sampel atau larutan gula yang digunakan. Dari percobaan yang telah dilakukan, kami merujuk pada buku Serwe Jewet untuk Fisika untuk Sains dan Teknik, buku 3 edisi 6, dan juga buku Fisika untuk Sains dan Teknik, terbitan Erlangga. Berikut yaitu lampiran link videonya. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari percobaan yang dilakukan. Ini pemberian sampel air, kemudian pemberian sampel larutan gula, ini proses pengambilan data, dan ini proses pengambilan datanya juga. Kemudian ini beberapa hasil percobaan pertama. Dimulai dari sudut putarnya 0 derajat, kemudian sudut putar 25 derajat, sudut putar 50 derajat, sudut putar 90 derajat, sudut putar 135 derajat, dan sudut putar 180 derajat.
Kemudian ini dokumentasi beberapa hasil dari percobaan kedua, yaitu sudut putarnya 0 derajat, 25 derajat, 50 derajat, kemudian ini 90 derajat, kemudian ini sudut putarnya 135 derajat, dan yang terakhir yaitu sudut putarnya 180 derajat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.